characteristics of an AI-enabled family. Yang ini, kalau misalnya keluarga sudah betul, God's family menguasai AI. God's family sudah mulai memakai AI. Mereka apa? Mereka mulai tech savvy, berarti pintar memakai AI and teknologi tak hanya untuk pribadi, tapi untuk spiritual growth. Ada misalnya discipleship apps. Ada berapa jenis cara, like AI squared untuk belajar pakai teknologi untuk belajar firman. AI bisa menolong daripada renungan sampai hidup doa, daripada diskusi keluarga yang sekarang saya mengajak John Stott dan opininya untuk masuk tercampur, untuk multibahasa, untuk ciptakan bahan, untuk daripada scheduling, administrasi, bla bla bla, untuk bisa punya spiritual challenges, untuk terus develop, untuk virtual Bible exploration and discussion, untuk Christian education, termasuk untuk omong tentang ethics, tentang yang tak hanya baik tetapi yang buruk, tentang salah menggunakan. Kami tak hanya senang-senang bilang, yay, bagus, tapi AI-enabled family akan mengerti bahayanya. Mereka akan mengerti ethics dan mereka akan bisa mendiskusi itu. And AI bisa menolong untuk outreach, menjangkau. Tak hanya untuk digital discipleship, tetapi untuk melengkapi dan untuk ada continuous learning. Oops. Okay, so itu characteristics of AI-enabled family. And continuous learning untuk saya itu mungkin yang paling penting. Harus terus-menerus belajar. Dan itu tanda kalau AI-enabled family pasti mereka sedang belajar terus-menerus. Berikut. Now, ada ide dan daftar ide. Berdasar semua itu, ini berdasar semua itu, ada satu daftar ide-ide yang bisa. Kalau mereka sedang kerjakan, mereka apakah mau bikin 21 AI-assisted trivia game untuk keluarga? Apakah nomor 5? Ingat yang AI Talks dan Parenting? Itu bisa menolong untuk kurasi dan cari resources. Apakah mau itu jadi discussion prompts untuk keluarga nomor 3? Atau aktivitas nomor 13? Apakah mau pakai AI untuk Bible study guides? Apakah mau pakai AI untuk 12 family worship sampai generate songs? Ini ide untuk project kecil satu keluarga sama AI bisa atau jadi project yang lebih besar lagi. Bagaimana 18 nolong untuk bisa share iman antara generasi dengan conversations yang didampingi oleh AI. Semua project ini saya akan coba satu persatu. Ada 25, but akan lanjut. Saya harap nanti you percaya AI bisa sangat menolong dengan project. Bisa sangat kaya sekali Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak akan kekurangan kegiatan bersama dengan family. Ya, dan ini jenis content and resources. Bisa bikin AI Bible study guides. Bisa bikin digital devotions yang untuk umur dengan cara yang sama. Saya bikin renungan, misalnya dari pasal ini, untuk orang tua, untuk teenager, dan untuk anak umur 8, and itu renungan yang sama. Tapi Satu paket untuk keluarga. Nomor 2. Ya. Renungan yang sama, tapi ditulis ulang sesuai dengan umurnya. Itu bisa menolong daripada menghafal ayat daripada journals untuk lagi discussion prompts. Semua resources ini untuk Bible character analysis. Saya mau satu kata yang bikin sinopsis daripada yang Bible character ini, karakter Alkitab, seperti tadi Yusuf atau Daud, atau yang karakter yang lebih kecil seperti Ruth atau seperti Hannah. And sekarang berdasar itu ada pertanyaan, ada prinsip, ada pelajaran. Saya bisa bikin untuk mendampingi kamus Alkitab saya atau untuk mengerti tentang worldviews atau bikin quizzes atau sampai Christian parenting, Bible-based decision-making tools, and seterusnya. Rasa ini cukup? Ada 18 sini berarti ada sampai 12 lagi sini. Ini sampai 1 tahun belum selesai nih Pak buatnya. Tapi alasan saya taruh semua ini untuk kreativitas Anda. Betul. Untuk Anda bisa betul sadar bagaimana
dengan cara seluas ini, itu bisa bikin family mission statement. Apakah family keluargamu punya satu mission statement? Apakah itu menolong untuk bikin art? Anak suka art, gambar, dan apapun. Gimana art bersama AI? Atau stories? Nomor 22. And bisa sampai kalau keluarga mau belajar bahasa Ibrani Yunani, nomor 20 itu bisa menolong. Semua ini dan lebih. Silakan, saya akan lanjutkan. Itu Waktunya akan sudah habis, banyak. Pak. Hampir. Tapi apa ide Anda? Silakan kalau mau di chat atau silakan refleksi. Bagaimana AI bisa menolong keluarga Anda? Bagaimana AI bisa bikin bahan untuk keluarga Anda? Bagaimana keluargamu bisa daripada AI, apa itu, sampai AI enabled, biblical God's family. Sekaligus, ini berdasar semua yang kami lihat bersama, satu just contoh sitemap. Saat ini Unhack sedang bikin website. And website itu pasti nomor 3 akan punya Bible study resources, AI squared, Bible reading plans, Alkitab GPT, jelas ada vision statement, tapi family resources untuk marriage, parenting, children, teenagers, untuk tahap hidup, untuk bagaimana nomor 7, pertumbuhan rohani, itu termasuk worship, termasuk doa, discipleship, pelayanan, counseling, and GPT-nya. Itu pasti punya bahan yang interaktif. Nomor 10, resources. Sudah ada buku yang bisa di-download. Akan ada links kepada yang bahan di luar. And akan ada bahan termasuk yang ini presentasinya. Yang akan ada di situ untuk Anda bisa dapat. Jelas akan ada search, akan ada accounts di situ. Tapi God's family, semua bahan dari situs ini akan mendukung dan ada lebih. Berarti tadi itu bisa Family Academy. Apakah ada khusus? Ternyata ada bahan yang menolong keluarga untuk bisa belajar bersama. Apakah ada bahan counseling? Jujur, keluarga tak selalu enak. Keluarga lebih lagi di abad digital ini punya masalah generasi, punya masalah kecanduan, punya masalah banyak, maaf. Tapi AI family counseling itu sesuatu yang sangat bisa dampingi dan dukung. Lebih-lebih lagi, kembali kepada slide pertama, dasar pertama, God's heart for the family, back to the Bible, dan satu situs family website pasti punya biblical foundations. Biblical foundations itu adalah God's design, God's purposes, apa the roles, and lebih lagi bisa lihat pasti tengahnya God's heart for families, love, forgiveness, grace, reconciliation, dalam rencana redemption daripada dia, termasuk studi kasus dan topical studies. Capek? Ini proyek 1 tahun nih, Pak.